Cahaya Sunnah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita kitab Ahadits Islahil Qulub, masih di pembahasan hadis yang pertama, di mana Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging, segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila daging itu baik, maka akan baik semua tubuhnya. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Dan apabila rusak, maka akan rusak semuanya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, bahwa segumpal daging itu adalah hati. Kita lanjutkan syarah daripada Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Kata beliau, fi sunani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Di dalam sunan atau sunan Abu Daud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'ta lillah wa mana'a lillah wa ahabba lillah wa abghadha lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang memberi karena Allah, mencegah itu tidak memberi karena Allah juga, mencintainya karena Allah, membenci karena Allah, maka kata Rasulullah SAW, sungguh imannya telah sempurna. Subhanallah. Jadi semuanya karena Allah, Bu. Kita ngasih karena Allah, bukan karena apa-apa. Atau kadang ada orang kan ngasih itu karena berharap balasan, Bu. Iya. Setidaknya ya terima kasih lah. Padahal kita memberi orang itu jangan sampai mengharapkan balasan apapun, walaupun cuma ucapan terima kasih, jangan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi kalian makan itu liwajhillah, hanya karena Allah saja. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, tidak pula terima kasih. Ya. Kadang ada orang, ibu-ibu, ngasih dengan harapan ya setidaknya didoain lah. Kalau kita ngasih masih ada harapan pengen didoain, berarti kita masih mengharapkan balasan. Ya, jangan sampai kita mengharapkan balasan apapun dari orang yang kita sudah kasih itu, Bu. Demikian pula kita tidak memberi pun harus karena Allah. Artinya kalau kita tidak memberi, tidak memberinya kita bukan karena kita kesal sama dia. Tidak memberinya kita kepada dia bukan karena adanya permusuhan antara kita dengan dia, bukan. Tapi kita tidak memberi dia karena kita tahu orang ini tidak berhak diberi. Ya. Karena dia misalnya orang kaya, orang yang sudah berkecukupan, ngapain diberi? Kalau diberi nanti malah punya sifat senang dikasih. Ya. Wa ahabba lillah wa abghadha lillah.
Dia cinta pun karena Allah, benci pun karena Allah. Bukan karena dia teman satu lembaga misalnya. Karena ada orang kan mencintainya itu karena dia satu lembaga sama kita, atau satu yayasan sama kita, atau satu organisasi ya, atau karena ya embel-embel dunia yang lainnya. Jangan sampai seperti itu ibu-ibu sekalian. Kita cinta kepada seseorang karena Allah. Karena Allah itu maksudnya gimana? Karena ketakwaannya. Karena kita lihat dia orangnya Masya Allah kuat dalam ittiba kepada Rasulullah. Kita lihat orangnya selalu taat, menjauhi maksiat. Ya, akidahnya juga lurus. Maka kita cinta dia karena ketaatan dia. Karena ketakwaan dia. Wa abghadalillah, dan benci pun karena Allah. Kita benci sama orang, jangan sampai benci kita hanya karena dia nggak mendukung kita. Ya. Jangan sampai kita benci seseorang karena urusan dunia, gara-gara rebutan lapak tuh. Kita jadi benci sama dia. Gara-gara rebutan lapak kan nggak bener. Benci karena dunia itu tercela tuh. Ya. Kita benci sama dia karena saing-saingan dalam bisnis misalnya. Haram. Kita benci seorang muslim gara-gara dia saingi kita. Nggak boleh. Itu benci bukan karena Allah. Ya. Kita benci kepada seseorang karena misalnya dia, ibu-ibu sekalian, ya, tidak memilih orang yang kita pilih saat pemilu. Saat pemilu, ya, dia nggak milih kejagoan saya. Wah, ini dia musuh saya ini. Wah. Kalau bencinya karena itu, wah ini bukan karena Allah. Ini ya benci yang tercela. Ya. Maka bencinya karena Allah. Bagaimana benci karena Allah? Kita benci dia karena maksiat kepada Allah. Kita benci dia karena dia memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka kalau bencinya kita seperti itu, berarti kita benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau semuanya karena Allah nih Bu, memberi karena Allah, tidak memberi pun karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah, kata Rasulullah SAW apa? Imannya telah sempurna. Berarti kalau masih bukan karena Allah, imannya belum sempurna Ibu. Kalau kita ngasihnya bukan karena Allah, karena biar ya nyolok dirinya. Jadi kalau di pemilu kan suka begitu Bu, bagi-bagi duit, serangan pajar lah. Tujuannya apa? Bukan karena Allah itu, tapi karena apa? Biar dia nyolok kita, biar kita bisa dapat kedudukan. Ini memberi bukan karena Allah sama sekali, abadan. Ya. Maka orang yang seperti ini memberinya masih karena ego pribadi, ya, cintanya masih karena hawa nafsunya, bencinya masih karena embel-embel dunia, maka berarti dia belum sempurna imannya. Kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, wa ma'na hadza anna harakatil qalbi wal jawarihi idza kanat kulluha lillah faqad kamula imanul abdi bidzalika zahiran wa batinan. Makna hadis ini bahwa gerakan hati dan anggota badan apabila semuanya karena Allah semuanya, berarti itu menunjukkan bahwa imannya sudah sempurna, ibu-ibu sekalian. Ya, lahir batin berarti dia karena Allahnya. Jangan sampai kita itu karena Allahnya cuma lahir doang, batinnya enggak. Ya. Wa yalzamu min salahi harakatil qalbi salahu harakatil jawarihi.
bagusnya gerakan hati itu menimbulkan bagusnya gerakan badan. Kalau hatinya bagus, maka akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang bagus juga. Kalau hatinya rusak, maka akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang rusak juga. Ya. فَإِذَا كَانَ الْقَلْبُ صَالِحًا لَيْسَ فِيهِ إِلَّا إِرَادَةَ اللَّهِ. Ya, لَيْسَ فِيهِ إِلَّا إِرَادَةُ اللَّهِ وَإِرَادَةُ مَا يُرِيدُهُ لَمْ تَنْبَعِثِ الْجَوَارِحُ إِلَّا فِيمَا يُرِيدُهُ اللَّهِ. Kata beliau, kalaulah hati itu soleh. Kalau hati itu apa? Soleh. Maka keinginannya pasti karena Allah. Ya. Demikian pula gerakan badannya pun ya akan menuju kepada apa yang Allah inginkan, yang Allah ridhai, yang Allah cintai. Kalau hatinya soleh begitu, Bu. Makanya kan kalau ada orang berkata begini, saya walaupun nggak pakai jilbab, tapi saya menjilbabi hati saya loh. Ya, kita katakan kamu jilbabi hatimu dengan apa? Kalau kamu jilbabi hatimu dengan keimanan kepada Allah, kamu harusnya tunduk kepada Allah dan patuh kepada Allah. Dan Allah sudah memerintahkan kamu untuk pakai jilbab, menutup aurat. Tapi ketika kamu tidak mau untuk pakai jilbab, gak mau menutup aurat, itu pertanda memang hatimu yang bermasalah. Hatimu yang dipenuhi oleh hawa nafsu, na'udzubillah min dzalik. Ya. Fasara'at ila ma fihi ridhah. Kalaulah hatinya itu saleh, maka badannya akan bersegera kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kaffat amma yakrahu. Badannya tidak mau untuk melaksanakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma yakhsha an yakuna mimma yakrahuhu wa illam yatayaqqan dzalik. Bahkan dia tinggalkan sesuatu yang dikhawatirkan ini bisa dibenci oleh Allah. Walaupun dia belum yakin. Tapi khawatir, oh jangan-jangan ini tidak disukai oleh Allah nih. Ketika dia khawatir, takut, dia tinggalkan. Ya. Itu menunjukkan memang hatinya soleh, Bu. Nah, Ibu-ibu sekalian. Walihada fa inna amra istiqamatil qalbi amrun azim. Oleh karena itu kata beliau, sesungguhnya ya istiqomahnya hati itu adalah perkara yang agung. Istiqomahnya hati itu perkara yang agung, subhanallah. Fa inna katsiran minan nas rubbama yu'na bi istiqamatil zahir. Karena banyak orang, kata beliau, dia hanya memperhatikan istiqomah badannya doang, istiqomah lahirnya doang. Ya, dia perhatikan sholat sunnahnya, dia perhatikan sholat tahajudnya, dia perhatikan berbagai macam ibadah-ibadah yang lainnya yang bersifat lahiriah. Tapi apa yang terjadi? Wa yakfal an iqamati batini. Dia lalai untuk membersihkan hatinya, Bu. Ternyata hatinya masih ya suka suudzon sama orang. Ternyata hatinya, ibu-ibu, masih ada padanya kesombongan, masih ada ujub, masih ada dengki, ya. Berarti orang ini cuma memperhatikan, Bu, amalan lahir saja itu. Tidak memperhatikan batinnya, Bu. Ya. Wa yakfal an iqamati batini 'ala ta'ah wa husnul iqbali 'ala Allah. Dia lalai untuk menegakkan batinnya, membersihkan batinnya, memperbaiki batinnya untuk senantiasa taat kepada Allah dan untuk senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bu'd bil qalbi an adwa'il qulub wa amradhiha allati tub'iduhu 'anil istiqamah. Ya.
Dia lalai untuk menjauhkan hatinya dari penyakit-penyakit hati. Sehingga akhirnya apa yang terjadi ibu-ibu, ya, ketika hatinya tidak dibersihkan, maka dia sulit untuk istiqomah hatinya tersebut, ibu-ibu sekalian. Padahal ibu-ibu, modal kita untuk istiqomah sebetulnya adalah istiqomah hati. Tidak mungkin badan kita istiqomah kalau hati kita tidak istiqomah. Dan untuk menjadikan hati kita istiqomah itu nggak mudah, subhanallah. Karena hati ini, masya Allah ya, mudah sekali untuk apa? Berubah-ubah. Ya. Kata beliau, wal qulubu tatasallalu ilaiha adwa'un wa asqamun wa amradun. Karena hati bisa dimasuki oleh penyakit, sebagaimana halnya badan. Ya, badan bisa kena penyakit, bisa, sangat bisa. Penyakitnya kan macam-macam. Ada yang ringan, ada yang berat. Hati pun sama. Hati pun bisa kemasukan penyakit, dan penyakit hati itu lebih berat, ibu-ibu, daripada penyakit penyakit badan. Kalau badan kita kena sakit nih, misalnya kena bisul atau kena kanker gitu ya, lalu kita sabar, itu menggugurkan dosa. Tapi kalau hati kita kena penyakit apa contohnya? Sombong. Bukan menggugurkan dosa, Bu, malah menambah dosa itu. Penyakit hati itu rata-rata menghancurkan keimanan. Menghancurkan ya ketakwaan. Maka kata beliau, wa amradun tud'ifu ma fiha min imanin. Hati bisa dimasuki oleh penyakit-penyakit yang bisa melemahkan keimanan. Dan penting sekali ibu-ibu untuk kita mempelajari penyakit-penyakit hati. Kita terkadang tidak sadar kalau kita terkena penyakit hati itu, Bu. Jangan jauh-jauh lah, Bu. Ketika kita lebih asyik ya buka HP daripada buka Quran. Asyik dengan main game. Terus kita tidak merasa asyik dengan baca Quran, ogah baca Quran. Itu saja sudah penyakit hati tuh, Bu. Ya. Apalagi kalau ada misalnya seorang akhwat yang lagi asyik banget nonton drama Korea, itu lagi kena penyakit hati itu. Ya. Ada lagi satu pemuda yang asyik banget nonton sepak bola sampai waktu-waktunya ya habis buat nonton sepak bola. Waduh, itu kena penyakit hati itu, Bu. Ya. Emangnya hidup untuk sepak bola apa? Emangnya hidup itu untuk hal seperti itu? Tidak. Allah ciptakan manusia itu tujuan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tunqisu ma fiha min dinin wa ta'atin lillah. Penyakit hati itu mengurangi agama seseorang. Demikian pula melemahkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada fa inna minal istiqamati ala ta'atillah an yahrisal mar'u ala mudawatil qulubi wan nufusi. Oleh karena itulah kata beliau, ya, termasuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, yaitu seseorang harus semangat mengobati hatinya, Bu. Mengobati penyakit-penyakit hati itu lebih penting daripada mengobati penyakit badan. Ya. Kita kalau sakit, ibu-ibu langsung pergi ke dokter. Ya. Kita pengen selalu sehat. Tapi banyak di antara kita ketika hatinya sakit, gak kerasa. Tidak berusaha untuk mengobati penyakitnya itu. Bahkan terkadang naudzubillah min dzalik ya, ada yang menikmati penyakit hatinya itu, Bu. Subhanallah.
wal mujahadah fil bu'di biha 'anil amradi wal asqam allati tusibuha fatusqimuha wa tumridhuha. Dan dia harus berjihad, kata beliau, untuk menjauhkan dirinya dari penyakit-penyakit yang bisa membuat ia sakit hatinya itu. Iya. Harus berjihad, Ibu, harus berjuang. Dan ini termasuk jihad melawan diri sendiri namanya, Bu. Dan jihad yang paling utama itu, kata Rasulullah, yang paling berat itu jihad melawan diri sendiri, melawan jiwa kita. Iya. Kata beliau, wa min a'zami ma yanbaghi an yu'na bihi tijahal qalbi al-inayatu bisalamatihi min hadhihi al-amrad wal asqam. Dan perkara yang paling agung yang harus diperhatikan terhadap hati, yaitu betul-betul memperhatikan keselamatan hati kita dari penyakit-penyakit hati ini. Ya. Kita berusaha bersungguh-sungguh menyelamatkan hati kita dari penyakit-penyakitnya, Ibu. Fahadha alladhi yanfa'u al-'abda an-naf'a al-'azima yawma yalqa Allah wa yaqifu baina yadayhi subhanahu. Maka yang seperti inilah, kata beliau, yang bermanfaat untuk seorang hamba. Dan itu manfaatnya besar. Terlebih saat ia bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat. Saat ia berdiri di hadapan Allah. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Tuh lihat, Bu. Di hari kiamat harta, anak-anak sudah tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat cuma satu di hari kiamat. Apa itu? Hati yang selamat. Nah, ini keselamatan hati berarti segala-galanya, ya. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Wal qalbu salim huwal qalbu alladhi salima minasyirki wasyak. Wasalima min kulli amrin yuskhitullah. Apa itu hati yang selamat? Nah, di sini beliau memberikan definisi. Apa sih hati yang selamat itu, ibu-ibu sekalian? Yaitu hati yang pertama selamat dari syirik dan keraguan. Syirik itu penyakit yang paling berat, ibu-ibu. Ya, kita berlindung kepada Allah jangan sampai syirik itu masuk ke dalam hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu dosa yang paling berat di mata Allah, Bu. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Maksudnya apabila mati di atas syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik. Ya. Selamat hatinya dari syirik. Maksudnya bagaimana? Ya, emang hati bisa berbuat syirik? Jelas. Bahkan sumber kesyirikan itu dari hati. Bagaimana bentuk kesyirikan hati, Bu? Di antara contohnya, mencintai sesuatu seperti mencintai Allah. Mengagungkan sesuatu seperti mengagungkan Allah. Membesarkan sesuatu seperti membesarkan Allah. Syirik. Takut kepada sesuatu seperti takut kepada Allah. Syirik. Bertawakal dan bersandar kepada selain Allah. Ya. Di mana ia serahkan hidupnya dan urusannya kepada selain Allah. Seperti ia menyerahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas syirik, ibu-ibu sekalian. Ya. Wasyaki, demikian pula selamat dari penyakit ragu. Meragukan Al-Quran, meragukan Rasulullah, meragukan Islam.
Ya. Wa salima min kulli amrin yuskhitullah. Selamat, kata beliau, dari semua perkara yang membuat Allah murka. Selamat. Wa salima minal israri 'alal bid'ah wal ma'asi. Selamat dari terus-menerus melakukan kebid'ahan dan kemaksiatan. Selamat dia. Wa yalzam min hadhihi salamah min hadhihi al-asya'i al-ittisafa bi'adadiha. Maka kalau kita ingin selamat, berarti kita harus punya sifat kebalikannya, Bu. Apa itu? Al-ikhlas lillah. Memurnikan ibadahnya kepada Allah. Orang hatinya yang penuh ikhlas itu, Bu, insya Allah selamat dari syirik, Bu. Ya. Wal yakin. Hatinya harus dipenuhi keyakinan, Bu. Dan tidak mungkin sampai kepada derajat yakin kecuali dengan ilmu. Kalau kita kurang ilmunya, biasanya ya untuk sampai kepada derajat yakin sulit. Ya. Wal iqbal ala ta'atillah. Demikian pula hatinya untuk senantiasa berusaha ingin menaati Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatillah. Ya. Mencintai Allah. Wa ta'zimihi. Mengagungkan Allah seagung-agungnya. Wa ta'zimi syar'ihi. Mengagungkan syariat Allah. Ya. فإن القلب إذا كان متصفا بهذه الأشياء سليما من أضدادها كان بذلك قلبا سليما. Karena sesungguhnya kata beliau, hati apabila mempunyai sifat-sifat tadi, ikhlas, yakin, selalu ingin menaati Allah, ya, mencintai Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, maka hati ini akan selamat, ibu-ibu sekalian. Ya. Lahun najah yaumal qiyamah. Dia pun akan selamat nanti pada hari kiamat. Wal fauz bid darajatil ula. Dia akan sukses mendapatkan derajat yang sangat tinggi sekali. Ya, yauma yalqallah. Di hari dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan, ibu-ibu sekalian. Ya. Karena untuk benar-benar menjaga hati itu tidak mudah, Ibu. Hati ini terkadang masih mengharapkan pujian dari manusia. Ya. Hati kita ini terkadang masih mengharapkan pengakuan dari manusia. Kalau kita ini orang soleh, kalau kita ini ikhlas. Ya. Hati ini mudah sekali kena penyakit sombong ketika diberikan ya kelebihan. Ya. Hati kita ini mudah sekali, Bu, terkena penyakit ujub ya saat beramal soleh. Hati kita ini subhanallah ya, terkadang hati kita ini mudah banget terkena penyakit dengki, Bu. Melihat ada orang yang diberikan oleh Allah kelebihan di atas kita, kita jadi dengki sama dia. Ya. Ini untuk bisa selamat dari ini semua nggak mudah, Bu. Butuh kepada perjuangan. Ya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa qad ikhtalafat ibaratun nas fi ma'na al-qalbi salim. Manusia berbeda-beda ungkapan tentang makna hati yang selamat itu apa. Wal amrul jami'u lidzalik. Ya. Definisi yang paling bagus terhadap hati yang selamat adalah annahu alladhi qad salima min kulli syahwah tukhalifu amrallahi wa nahyah. Yaitu hati yang selamat dari syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan larangannya. Masya Allah. Manusia punya syahwat nggak, Bu? Punya. Syahwat itu apa sih, Bu? Syahwat itu ya sesuatu yang berhubungan dengan perut dan kemaluan.
Syahwat itu ibu-ibu berhubungan dengan kehidupan dunia. Jadi contoh syahwat gimana, Bu? Contoh syahwat misalnya kita senang disanjung. Iya, contoh syahwat misalnya senang kalau kelihatan diri kita menarik, cantik. Iya. Itu syahwat tuh, Bu. Kadang ada akhwat pakai baju, ya pakai itu sih, pakai apa? Pakai cadar, pakai baju hitam-hitam, ya, menutup aurat. Terus masih ada syahwat nih, Bu. Syahwatnya apa? Dia berpikir, gimana ya, walaupun saya pakai cadar, tapi masih tampil menarik gitu. Masih kelihatan cantik. Waduh. Kalau sudah niatnya seperti ini, berarti sudah dimasuki syahwat tuh, Bu. Ya. Berarti dia belum selamat dari syahwat. Sementara hati yang selamat itu adalah selamat dari syahwat yang menyelisihi perintah Allah. Kalau kita masih pengen kelihatan cantiknya kita, masih pengen kelihatan sama laki-laki ya, perhiasan kita, berarti masih ada syahwat yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saat kita buka HP, itu di HP isinya syahwat semua tuh, Bu. Ya, ternyata kita lebih senang nonton yang enggak, nonton aurat, ya. Oh, ini syahwat, ini bahaya ini. Terus diperturutkan lagi, la ilaha illallah. Bukannya dilawan, malah diperturutkan, malah menikmati. Berarti hatinya belum selamat, ibu-ibu sekalian. Ya. Syahwat contoh lagi apa, Bu? Syahwat itu contohnya hobi. Emang nggak boleh hobi? Boleh. Itu syahwat yang tidak menyelisih perintah Allah. Tapi terkadang hobi bisa membuat kita lalai. Hati-hati. Ya. Hobi goes. Wah, saya hobi banget. Tapi apa yang terjadi? Pikirannya cuma mikirin goes. Akhirnya dia lalai. Ya. Maka yang seperti ini sudah gulu, berarti, Bu. Sudah berlebih-lebihan, nggak boleh itu. Berarti masih tercampur oleh syahwat yang menyelisih perintah Allah. Ya. Maka kata beliau, hati yang selamat adalah yang selamat dari setiap syahwat yang menyelisih perintah Allah dan larangannya. Wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarah. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari syubhat yang bertabrakan dengan pengabaran dari Allah. Syubhat lebih berat, Bu, daripada syahwat, Bu. Loh, kok kenapa? Karena syubhat itu bisa merusak akidah dan keimanan, Bu. Ya. Contoh syubhat apa, Bu? Contoh syubhat. Contoh ada orang yang terkena pemikiran Syiah. Ya. Lalu menganggap bahwa Al-Quran yang ada di Ahlussunnah itu katanya sudah tidak otentik lagi, sudah diubah-ubah oleh para sahabat. Wah, ini kena syubhat nih, Bu. Ada orang lagi, Bu, terkena syubhat bid'ah. Sehingga dia menganggap bid'ah itu sesuatu yang boleh-boleh saja. Sehingga dia tidak menganggap bid'ah itu sesuatu yang bahaya dalam agama. Ini kena syubhat ini, Bu. Pada Rasulullah SAW bersabda apa? Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat, kata Rasulullah SAW. Kalau dia sudah mulai memandang bahwa bid'ah itu boleh-boleh saja, berarti dia sudah kena syubhat hatinya itu. Ya.
Fasalima min ubudiyyati ma siwah. Hati yang selamat, yang adalah hati yang selamat dari ubudiyyati ma siwah. Selamat dari menghambakan diri kepada selain Allah. Ada orang yang menghambakan dirinya kepada apa, Bu? Harta. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa wantakas." Celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham, celaka hambanya mantel. Ta'isa wantakas, celaka dan sungguh sangat celaka, dia telah terbalik, kata Rasulullah SAW. Menghambakan diri kepada harta itu bahaya banget, Bu. Orang yang menjadikan harta sebagai ilah, sehingga apa yang terjadi gelap mata demi harta, tidak peduli halal haram. Ya, kayak pejabat-pejabat yang gelap mata, Bu, yang senangnya apa? Korupsi, memakan harta negara, harta rakyat, sampai akhirnya rusak nih negara. Kayak preman-preman yang suka malak-malakin ya perusahaan-perusahaan, mengambil harta tanpa hak. Itu kan kenapa? Akibat mempertuhankan harta itu. Seakan-akan harta itu segala-galanya sudah. La haula wala quwata illa billah. Iya. Berarti dia sudah menjadi hamba harta. Ada lagi yang menghambakan dirinya kepada tahta. Gimana caranya dia bisa mendapatkan kedudukan? Tidak peduli lagi dengan batasan-batasan Allah. Oh, ini ibu-ibu sekalian. Maka dia selamat dari menghambakan dirinya kepada selain Allah. Salima min ubudiyyati ma siwah. Selamat dari beribadah kepada selain Allah. Wa salima min tahkimi ghairi rasulih. Selamat dari menjadikan selain Rasulullah sebagai hakim. Ya. Seorang mukmin, Bu, lebih ridho Rasulullah sebagai hakim untuk dirinya, Bu. Keputusannya Rasulullah itu yang lebih dia junjung daripada keputusan siapapun. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Sampai kapan? Sampai mereka menjadikan engkau, hai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat di hatinya untuk menerima keputusanmu. Wa yusallimu taslima, dan dia taslim, menyerahkan diri ya kepada Allah dengan sebenar-benar penyerahan. Tuh lihat, Allah mengatakan seseorang itu tidak disebut beriman sampai menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam perkara yang diperselisihkan. Ya. Kemudian dia tidak mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusan Rasulullah SAW. Masalahnya banyak, Ibu, orang-orang yang hatinya berpenyakit itu, Bu, lebih senang untuk menjadikan selain Rasulullah sebagai hakim. Bahkan berat untuk menerima keputusan Rasulullah SAW. Ya. Subhanallah, saudaraku seiman. Kita lanjutkan, ibu-ibu sekalian. Fasalima fi mahabbatillah ma'a tahkimihi li rasuli fi khawfihi wa rajaihi wa tawakkuli alaihi wal inabati ilaihi wa dhulli lahu wa ithari mardatihi fi kulli halin. Maka ia selamat dalam mencintai Allah,
disertai dengan dia berhakim kepada Rasulullah SAW dalam rasa takutnya, dalam rasa berharapnya, dalam tawakal kepada Allah, dalam inabah kembali kepada Allah, dan lebih mementingkan ridha Allah daripada ridha siapapun pada setiap keadaan. Wa taba'udi min sakhatihi bi kulli tariq. Dia berusaha menjauhi murka Allah dengan segala macam cara. Wa hadha wa haqiqatul ubudiyyati allati la tasluhu illa lillah. Nah, inilah baru dia menjadi hamba Allah. Inilah ubudiyah yang hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Kata beliau, fal qalbus salim huwa alladhi salima min an yakuna li ghairillahi fi syirkun biwajhin ma. Berarti hati yang selamat itu adalah hati yang selamat dari kesyirikan, kata beliau. Ya, walaupun itu syirik kecil. Bal qad khalusat ubudiyatuhu lillah. Bahkan ubudiyah dia kepada Allah betul-betul murni sudah. Iradatan wa mahabbatan wa tawakkulan wa inabatan wa ikhbatan wa khasyatan wa rajaan. Keinginannya selamat. Ya. Keinginannya selamat dari menginginkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintanya selamat dari mencintai sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya selamat. Ya. Di mana ia tawakalnya hanya kepada Allah, tidak kepada siapapun. Inabahnya selamat, di mana hatinya selalu ingin kembali kepada Allah saja. Ya. Demikian pula rasa takut dan berharapnya juga selamat, Ibu. Ya. Wa khalusa amaluhu lillah. Dan amalannya pun selamat, sehingga amalannya itu betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala. Fa in ahabba fillah. Kalau dia mencintai, dia pun mencintainya karena Allah dan di jalan Allah. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena syahwat. Ya. Wa in abghadha fillah. Kalau dia benci, dia pun bencinya karena Allah. Wa in a'ta lillah, wa in mana'a lillah. Kalau dia memberi, dia memberinya juga karena Allah. Ya. Wala yakfihi hadha hatta yaslam min al-inqiyadi wat tahkim li kulli ma 'ada Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak cukup, kata beliau, sampai dia selamat dari tunduk dan berhukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Fayaqidu qalbahu ma'ahu aqdan muhkaman alal i'timam wal iqtida'i bih. Di mana hatinya betul-betul, Bu, dia ikat dengan ikatan yang kuat untuk senantiasa ittiba ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Ya. Dalam setiap ucapan dan perbuatannya yang dia pikirkan bagaimana saya ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik min aqwalil qalb wahyal aqaid, baik itu keyakinan hatinya berupa akidah, dia berusaha ngikutin akidahnya Rasulullah SAW. Wa aqwalil lisan, ucapan lisannya juga berusaha ngikutin Rasulullah SAW, itu tentang mengabarkan apa yang ada di dalam hati. Wa amalul qalb, demikian pula perbuatan hatinya berupa keinginan, cinta, benci, dan yang lainnya, berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa amalul jawarih, demikian pula amalan anggota badannya juga, Bu. Dia berusaha mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayakunul hakim alaihi fi dzalika kulli diqqihi wa jallihi huwa ma jaa bihi Rasul. Sehingga yang menjadi hakim untuk hidupnya, baik dalam urusan kecil maupun besar,
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru nih, ini namanya pengikut Rasulullah yang sejati. Ya. Fala yataqaddam baina yaday bi aqidah wala qaul wala amal. Dia enggak berani punya akidah kalau ternyata tidak ada dalilnya dari Rasulullah. Enggak berani dia mengucapkan ngomong dalam masalah agama kecuali kalau ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak berani dia mengamalkan suatu ibadah kecuali kalau ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini baru hebat nih. Berarti hatinya selamat, Bu. Makanya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului dengan apa? Dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan akidah, dengan pemahaman. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Ay la taqulu hatta yaqul wa la taf'alu hatta yaf'al. Artinya jangan kamu mengucapkan ya sesuatu dalam agama ini sampai Rasulullah sudah mendahului kita. Ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Jangan kita melakukan suatu ibadah sampai jelas ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Jadi kita itu berusaha, Bu. Segala macam aktivitas kita itu kita jadikan parameter kita dalil dari Rasulullah ada enggak. Ya. Kita mau berbisnis, kita tanya dulu bisnis kita ini mengandung sesuatu yang diharamkan enggak oleh Allah dan Rasulnya. Oh, bagus itu, Masya Allah, kalau misalnya kita punya keinginan seperti itu yang luar biasa ya. Kita mau olahraga, diperiksa dulu, olahraga ini ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat enggak? Baik dalam cara atau pakaian dan yang lainnya. Ya, kalau ternyata ada mengandung sesuatu yang tidak sesuai syariat, enggak mau ah. Nah, sebagian orang begitu, Bu. Ya, ikutan event, tapi dia nggak pernah mikir event itu sesuai syariat apa enggak. Ya, tujuan dia cuma dia mikirin adalah apa? Saya yang penting bisa sehat. Ya, bisa event kan olahraga. Ternyata eventnya campur baur laki-laki perempuan, perempuannya seksi-seksi lagi pakaiannya. Ya. Dan dia nggak peduli. Itu menunjukkan hatinya nggak selamat, Bu. Hatinya masih ngikutin syahwat itu. Ya. Kalau hati yang selamat, takut dia. Takut dia untuk ikut hal-hal sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Karena kita ini kan hamba Allah, emang kita bukan hamba siapa-siapa. Kita hidup di dunia tidak akan lama. Kita akan mati dan kembali kepada Allah. Kewajiban kita adalah senantiasa untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika kita telah meninggal dunia, kita selamat di kuburan kita, Bu. Selamat di akhirat kita. Karena banyak orang gak peduli, Bu. Ketika kita bicara tentang agama, dia malah ketawa. Hahaha. Menganggap remeh agama. Dia lupa diri. Kalau dirinya adalah hamba, makhluk yang butuh kepada karunia Allah, butuh makan, padahal makanan itu Allah yang menciptakan. Ya. Nah ini Ibu dan Bapak sekalian, saya kira cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan di hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita mohon kepada Allah, Ibu-ibu, hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan, selamat dari berhakim kepada selain Rasulullah. Ya, selamat dari syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Selamat dari syubhat yang bisa merusak akidah dan keimanan. Ya. Demikian pula selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga
yang sedikit ini bermanfaat. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Bagaimana kita tahu bahwa kita tidak mencintai siapapun lebih dari cinta kita kepada Allah? Mencintai makhluk boleh tidak? Boleh. Mencintai orang tua, ya, itu fitrah. Mencintai orang soleh harus. Tapi cinta kita kepada makhluk jangan seperti mencintai Allah. Mencintai Allah itu gimana, Bu? Itu cinta yang disertai dengan ketundukan dan kepatuhan serta pengagungan dalam hati. Iya. Nah, cinta kita kepada Allah itu harus segala-galanya, lebih. Iya. Dari mana kita tahu bahwa cinta kita lebih? Kita lebih mendahulukan cinta Allah daripada cinta siapapun. Ibu cinta sama suami, cinta. Tapi ketika suami memerintahkan ibu kepada maksiat, ibu tidak mau taat. Kenapa? Karena ibu lebih cinta kepada Allah. Berarti ibu benar cintanya lebih karena lebih, ya. Ibu cinta kepada orang tua, cinta. Tapi ketika orang tua memerintahkan ibu berbuat maksiat, ibu taat? Enggak mau saya. Saya lebih menaati Allah. Berarti ibu lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah itu ibu. Yang jelas cinta kita kepada Allah itu cinta yang disertai dengan tadi ketundukan dan pengagungan. Maka cinta kita kepada makhluk jangan sampai seperti itu. Ya. Karena Allah mengatakan wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain Allah. Ya, yuhibbunahum kahubbillah. Di mana ia mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Ya. Tuh lihat, dia mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Berarti tidak boleh disamakan. Jika ada seorang suami yang ingin membelikan rumah istri pertama dan istri kedua, penilaian keadilan dilihat dari luas rumah yang sama atau harga yang sama ya Ustadz? Ya, tergantung kebutuhan. Istri pertama anaknya 10, istri kedua anaknya 1, ya nggak mungkin sama lah rumahnya. Sesuai dengan kebutuhan. Iya. Yang jelas pada asalnya wajib adil ya, wajib adil. Misalnya beli buat istri pertama yang 1 miliar, ya buat istri kedua juga 1 miliar. Ya, nah, 1 miliar ini bisa berbeda luasnya tergantung di tempatnya. Mungkin kalau 1 miliar di kota kecil, tapi 1 miliar di desa gede. Ya. Bagaimana caranya untuk kita yang masih suka nonton drakor, katanya hanya untuk hiburan saja. Waduh, kalau niatnya cuma buat hiburan, Bu, ini jadi pintu setan.
Kenapa ketika sedang pusing misalnya, kenapa dia tidak jadikan Al-Quran sebagai pelipur lara? Rasulullah saja berdoa, anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai apa? Ya, rabi'a qalbi, penyejuk hatiku, wa nura sadri, cahaya di dadaku, wa jala'a huzni, penghilang kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan penghilang kegalauanku, kegundahanku. Ya. Jadi kalau lagi pusing dengan pelajaran dan tugas-tugas, bukan malah nyari penyakit. Nonton kayak gitu tuh bikin penyakit hati. Salah besar itu. Jadi hiburannya kayak gimana dong? Menghibur hati dengan hal-hal yang tidak membuat kita jatuh kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah. Nah, kalau kamu menonton drakor misalnya, kan kamu melihat di situ ada cewek-cewek cantik, cowok-cowok ganteng, ya. Apa itu tidak membuat penyakit hati? Belum lagi dengan cerita-ceritanya kita dibodoh-bodohin. Yang namanya film itu kan ngebodoh-bodohin, Bu. Bohong. Kok kita senang dibohong-bohongin gitu loh. Ya. Ini Bu, suami saya dalam 2 tahun ini sedang futur. Beliau sudah susah diajak kajian. Masjid pun paling 1-2 kali seminggu. Suka lihat film porno. Wah, ini sebabnya rupanya. Bilangnya katanya biar bangkit syahwatnya. Itu kena talbis setan itu, talbis iblis itu. Iya, film porno katanya biar bangkit syahwatnya, bahkan malah bikin impoten itu. Merusak syahwat itu. Iya. Sudah gitu hatinya jadi hitam karena banyak dosa melihat aurat-aurat wanita yang bukan mahram. Pantasan saja jadi futur. Rupanya kan ngikutin hawa nafsu. Sudah gitu ya, dengan alasan-alasan talbis iblis. Ya. Padahal saya sudah nasihatin kalau itu dosa, Ustadz. Suka menggunakan narkoba. Waduh, ngeri ini. Kalau sudah narkoba, Bu. Dan sepekan itu ada 1 kali saya bingung, Ustadz. Gimana saya nasihatinya? Ya, narkoba tuh Bu, bahaya Bu, laporin polisi tuh. Gak apa-apa suami ibu ditangkap polisi, biar dimasukin ke sel, biar dia kapok sekalian itu. Ya, tapi dia berkelit, itu semua kenakalan atau dosa yang tidak merugikan orang lain. Loh, subhanallah. Jadi dia melakukan itu tidak akan merugikan istri dan anaknya. Justru itu merugikan istri dan anaknya. Ya. Allah, ini si orang terkena talbis iblis ini berat ini. Na'udzubillah min dzalik. Berusaha untuk cari pembenaran dalam perbuatan maksiatnya itu. Ya. Mengerikan sekali, Ibu. Dan dia akan diseret oleh setan sedikit demi sedikit itu. Dan setan terus saja memberikan alasan-alasan kepada dia untuk dia melakukan perbuatan maksiat itu. Iya. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Ibu nasihati terus. Ingatkan, Mas, kamu sudah maksiat kepada Allah. Dan itu akan menyeret kamu kepada perbuatan yang lebih berat itu. Saya mau tanya kamu, Mas. Saat kamu lihat film porno lalu malaikat maut datang kepada kamu, kira-kira kamu mau nggak seperti itu? Ya? Mau kamu meninggal dalam keadaan melihat film porno? Mau kamu meninggal dalam keadaan kamu makan narkoba? Kamu mau didik saya, istri kamu dan anak kamu dengan maksiat? Ya. Di mana tanggung jawab kamu di hadapan Allah?
Ini Bu, kalau dia nggak mau taubat juga ya udah Bu. Ya, kalau ibu mau pisah nggak masalah. Daripada itu nanti bisa merusak agama ibu, bisa merusak anak-anak. Jika lupa rokaat atau bacaan saat sholat, sujud sahwinya dilakukan sebelum atau sesudah salam. Kalau lupa rokaat, ini 2 atau 3, 2 atau 3. Kata Rasulullah, yang pertama kita lakukan apa? Falyataharras shawab. Cari dulu yang benar. Cari dulu yang benar. Ingat-ingat ya. Kalau ternyata belum udah diingat-ingat masih ragu juga 2 atau 3, kata Rasulullah, falyabni ala mastayqan. Hendaklah ambil yang yakin, buang yang ragu. Nanti kalau ibu ragu 2 apa 3, ambil 2. Tambah 1 rakaat lagi, sujud sahwi sebelum salam. Ya. Tapi kalau ibu setelah diingat-ingat, muncul dugaan kuat, saya di rakaat yang ketiga ini, bukan kedua. Maka gunakan dugaan kuat. Ya. Kemudian sujud sahwi setelah salam. Demikian dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud. Ya. Apakah boleh mengucapkan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran kepada tetangga kita yang nonis? Boleh. Kalau seperti itu nggak masalah. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Ya. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.